oli madatumbe olingo sai ramiana re oli lama sai tuana jabero lale watalale lale ai lale 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 ai Lendo reule
Lake jane jane pe wale le pave suma bewa bewa raka wale na ngai laki enga nge me mambenga enga ga wenda bisamale lugami goiga ke burai kaka ke buwati wati ke bukaka gole jala gawa gabadaro daga gawa e konanga ngai ola le thaba kumo sakela ngai wela ki enga nge me mambenga laki sana mi uma e pole niku onga sana mi uma e pole niku ngau vengu junga tu koloru atalu nguju perenge te maranga ngeke nguju perenga ona una na walo gale babu sao mai o ao tolo ana kalu ngere manurano tolo fai balu ngere kutakaju gole jala lau mai taketadu mai taketadu mai tagu ngagu gole jala gava mai sala lala gaverave anaga va fora pata gava e kunanga lakhi gave inga ngangi me mambinga taloga moti gola are para rora are gaudoa ikandala ndota ulimolo doa aku gave ali ngangi me masave la jaga buku gale ningre nani ae ulega age apa peoga anabama besulu samambo apa dirada tawe aku gare ngangi me masave lakia me kame ngangi do basave meraga venganda ngere jata jawa taulaki kama eme malanga laki gave ka gole jala gava taloga moti mera pare para rera taloga moti kola are para rora aku gave kare ngange me masave aku gave kare le jabo kogale ni nani aeva tulo lapi laki gave kame ngange me masave laki sana mi umage pole niku onga sana mi umage pole niku mengulungele garuvana kele thauna jare moralele kai masulele pamu moralele kai masulele pamu lambaga vela dungere pamu maku boga veli ngere di panang kita unguao tau susu valo bapo nama valonga la kita unguao to pare vole dada java jupa jandao Laki pakapaio anakalo fai valu parevati manu e como que botio motuga putobo monaboga fikangao
sa tado tamu vesa balao moga gabo ke bi ayo batu suasa sao batu mae sala sua mae duna rina mina oso masao tipo pama ke pengenge bakao
This is your radio. Your music. Your radio. Your talk. Your radio. Your radio. Suara. This is your radio. Your music. Your radio. Your talk. Your radio. Your radio. Suara Sika. This is your radio. Your music. Your radio. Your talk. Your radio. Your radio. Suara Sika. Indonesia, tanah airku, tempatku berteduh. Oh Indonesia, jiwaku terukir namamu, semangat hidupku. Oh Indonesia. Merdeka, negeriku merdeka, bersatu bangsaku Indonesia. Bangkitlah, ikatkan sumpahmu untuk Indonesia. Check it. Berjuang untuk Indonesia merdeka, bersatu kita selamanya. Bila ada yang menghalangi kita, kan ku hadapi dengan cinta. Untuk Indonesia, juang untuk Indonesia, bersatu kita selamanya. Bila ada yang menghalangi kita, kan ku hadapi dengan cinta. Untuk Indonesia. This is your radio. Your music. Your radio. Your talk. Your radio. Your radio.
Suara Sika. Anda sedang mendengarkan Radio Suara Sika FM. Suara Sika, radio Wasariun. Halo, Suara Sika. Tetap di sini ada berbagai genre lagu. Berita apa saja ada di sini. Jembatan informasi bagi kita semua. Oke, selamat malam pendengar pencinta Suara Sika di mana saja Anda berada. Apa kabar di malam hari ini? Di hari ini, hari Rabu 14 Februari 2023. Seperti biasa, kita mengadakan talk show tentang mengenal dari dekat sosok Franz Seda dan ketokohannya. Dan seperti yang sudah dipromokan sebelumnya pendengar, saya Arnold Welin temani Anda semua dengan dua narasumber kita. Yang pertama, Bapak Philip Gobang sebagai Ketua Penganuan Gelar Pahlawan Nasional Franz Seda dan juga seorang jurnalis senior, Bapak Bona Beding. Selamat malam Bapak berdua. Selamat malam. Oke, di Bapak Philip, selamat malam. Selamat malam. Kabar baik. Dan Bapak Bona? Selamat malam. Oke. Kabar baik semuanya. Beliau berdua ini baru tiba di Maumere 3 hari lalu, kalau tidak salah. Ya. Tentang menjalankan satu misi tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional Franz Seda. Dan tajuk kita juga di malam hari ini Jalan Panjang Sang Pahlawan. Baik. Pendengar juga bisa akses juga di Facebook di Suara Sika dan juga di lain Instagram juga, ada juga di YouTube, juga di 081287836268 via WhatsApp, via telepon dan juga via SMS. Kita ngobrol-ngobrol santai ya, Bapak-bapak berdua. Kalau Jalan Panjang Sang Pahlawan, pertanyaan untuk Pak Philip dulu. Napak tilas perjuangan mendorong Franz Seda menjadi pahlawan nasional itu bagaimana? Ya, baik. Kalau kita melihat sejenak ke belakang, Bapak Franz Seda ini dia berpulang atau meninggal dunia pada 31 Desember 2009 yang lalu ya. Dan pada waktu itu 2010 sudah muncul inisiatif untuk mengajukan usul agar Pak Franz Seda dicalonkan sebagai pahlawan nasional. 2010 ya, itu sudah inisiatif ya. Inisiatifnya sudah muncul ya, 2010. Nah, dalam perjalanan kemudian sejumlah pihak di Jakarta menyiapkan beberapa hal terkait dengan bagaimana pengajuan usul itu dilakukan ya. Lalu pada waktu itu oleh Gubernur NTT Bapak Francis Buraya almarhum menyampaikan rekomendasi atas nama masyarakat dan Pemda NTT kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial. Dan itu dokumen itu dikirim pada tahun 2012 yang lalu. Nah, setelah dikirim ke Kementerian Sosial, semua dokumen itu kemudian diperiksa dan rupanya dari hasil pemeriksaan atau konfirmasi oleh tim ahli di Kementerian Sosial dinyatakan bahwa dokumen terkait dengan usulan Pak Franz Seda itu sebagian
belum dilengkapi dengan data-data sesuai dengan persyaratannya. Nah, karena itu dokumen tersebut kemudian dikembalikan ke Pemda Provinsi NTT melalui Dinas Sosial Provinsi 2012 ya pada waktu itu. 2010, 11, Ya, itu 2012. sampai dengan 12 waktu Ya, itu. 2012. Nah, sejak dokumen itu dikembalikan 2012, itu memang tidak ada upaya untuk melanjutkan kembali proses pengusulan tersebut. Ya, jadi waktunya cukup lama dari 2012 sampai dengan sekitar menjelang akhir tahun 2021 yang lalu. Ya, jadi itu hampir 10 tahun ya. Jadi cukup panjang sebetulnya. Setelah Bapak Franseda berpulang pada akhir tahun 2009, 2010 muncul inisiatif itu, 2012 dokumennya dikirim ke Kementerian Sosial, namun dinyatakan belum lengkap, dikembalikan lagi. Namun setelah dokumen itu dikembalikan, ternyata memang tidak ada tindak lanjut untuk memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya, sehingga cukup panjang waktunya, sekitar 10 tahun. 10 tahun itu. 10 tahun. Jadi memang itu seperti tadi disebut di awal, memang jalannya panjang ya. Usaha inisiatif sudah ada, namun usaha untuk ke arah itu memang menghadapi jalannya cukup panjang. Nah, pada akhir 2021 yang lalu, ketika itu muncul beberapa pertanyaan, bahkan juga usulan untuk coba melihat kembali dokumen yang pernah diajukan itu, lalu berupaya sedemikian rupa untuk melakukan kembali persiapan-persiapan sehingga bisa disepakati untuk diajukan kembali. Nah, pada waktu itu kami kemudian berdiskusi dengan kedua putri dari Bapak Franseda yang ada di Jakarta, yaitu Dr. Eri Seda dan adiknya Nesa Seda, yang berbicara mewakili keluarga besar Bapak Franseda, bersepakat bahwa pihak keluarga setuju dokumen yang pernah diajukan itu kemudian dicek kembali untuk dilihat bagian mana yang kurang, perlu dilengkapi, dan kita melakukan kembali upaya untuk mengusulkan. Nah, sejak itu terbentuk satu tim panitia di Jakarta yang kami menyebutnya Panitia Pengusul Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Franciscus Saverio Seda. Nah, tim ini kemudian mencoba melihat, mereview kembali dokumen yang pernah diajukan pada 2012 yang lalu ya. Dan kami memeriksa bagian mana yang kurang, dan sejak itu awal 2002 yang lalu kami mulai membentuk satu tim kecil yang terdiri dari sejarawan, peneliti, dan akademisi yang lainnya untuk pertama menulis kembali riwayat hidup atau biografi Bapak Franseda ya, sesuai dengan ketentuan Kementerian Sosial bahwa biografi itu ditulis dalam model sebuah naskah akademik. Nah, seperti itu. Nah, sejak itulah tim itu bekerja untuk memenuhi bagian penting dari dokumen tersebut. Nah, itu beberapa hal yang menjadi perhatian. Selain itu juga bagian yang penting yang pada waktu 2012 itu belum dilampirkan, yaitu nama Pak Franseda yang sebelumnya sudah diabadikan dalam sejumlah sarana publik ya, seperti nama bandara Franseda di Maumere, terus nama jalan Franseda di Kupang, lalu
ada nama gedung Franseda di Kementerian Keuangan. Itu sudah ada, bahkan ada lebih dulu sejak Pak Frans masih ada. Ya, Pak Frans sebelum beliau berpulang itu nama gedung Franseda sudah ada di Kementerian Keuangan. Nah, nama Pak Franseda yang diabadikan di berbagai sarana publik itu ketika itu belum dilengkapi dengan SK-nya ya. Nah, disebutkan tetapi sesuai persyaratan mesti dilengkapi dengan bukti SK-nya. Nah, hal-hal tersebut memang pada waktu 2012 yang lalu itu belum dilengkapinya. Ini yang kemudian kami perhatikan dan saat ini sudah terpenuhi semuanya. Nah, seperti itu. Baik, Pak Philip, selain mendata berbagai macam riwayat dari seorang Franseda, ada juga melakukan seminar-seminar kecil begitu? Betul. Nah, setelah dokumen atau kebutuhan administrasi dari persyaratan itu kami cek kembali, kami kemudian mulai mengurut proses pengajuan itu dari Kabupaten Sika. Karena setiap calon pahlawan nasional itu diajukan secara berjenjang dari kota atau kabupaten asalnya dari asal sang tokoh tersebut. Nah, dari karena itu kabupaten, provinsi terus ke pusat. Nah, karena itu kami kemudian pada waktu bulan November yang lalu tahun 2022 kami menyelenggarakan 2 kali seminar nasional di Maumere ini. Pertama bekerja sama dengan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Dedelro pada 12 November 2022, lalu berikutnya bersama Universitas Nusa Nipah ya 15 November 2022. Nah, rangkaian seminar di Maumere itu memang pertama untuk mereview kembali jejak ketokohan Bapak Franseda, karena kami menyadari banyak juga generasi muda zaman sekarang ya yang sebagian besar tidak mengenal secara cukup jelas siapa sosok Franseda. Mereka mengetahui namanya karena sudah diabadikan di nama bandara Franseda, tetapi siapa sesungguhnya sosok tokoh besar ini? Nah, itu yang bagi generasi muda yang sekarang belum cukup mendapat pengetahuan secara lengkap. Karena itu kedua seminar yang kami selenggarakan bekerjasama dengan 2 kampus tersebut memang bertujuan untuk mengenalkan sosok Franseda kepada generasi muda. Ya, apalagi perjuangan ini kan kita maksudkan mengabadikan Pak Franseda sebagai pahlawan nasional. Nah, karena itu penting bagi generasi muda untuk mengenalnya secara lebih jelas, ya, lebih dalam. Begitu. Oke, baik pendengar, masih di Talkshow ya malam hari ini, kita di Jalan Panjang Sang Pahlawan Franseda, dan tentunya Anda juga tahu tentang Franseda pendengar, seorang tokoh nasional. Nama lengkapnya Dr. Andus Franciscus Saverus Seda, lahir 4 Oktober 1926 dan meninggal 31 Desember 2009. Dia adalah seorang politikus, menteri, tokoh agama, tokoh gereja, pengamat politik dan juga pengusaha Indonesia. Nah, dalam di pemerintahan pendengar, beliau pernah berposisi sebagai Menteri Perkebunan dalam Kabinet Kerja 4 pada tahun 63, 64 dan Menteri Keuangan pada tahun 66, 68 sewaktu awal Orde Baru, serta Menteri Perhubungan pada tahun 68, 1978 dan juga dalam Kabinet Pembangunan. Cerita banyak tentang Franseda. Mengapa penting Franseda ini menjadi pahlawan begitu, Pak Philip ataupun Bapak Bone? Ya, nanti saya lebih dulu cerita sedikit, lalu bisa dilanjutkan oleh Pak Bona ya. Ya, mengapa penting Franseda kita ajukan sebagai
salah satu calon pahlawan nasional. Ya. Nah, pertama bahwa bagi generasi muda pada umumnya itu kita menyadari memerlukan sosok seorang teladan, ya, sosok yang memberi inspirasi, sosok yang menyemangati perjuangan orang-orang muda. Nah, hal itu bisa digambarkan secara cukup jelas melalui apa yang dialami dalam jejak langkah hidup dan perjuangan Bapak Franseda. Kita membayangkan Pak Franseda itu lahir dari sebuah kampung kecil di Kabupaten Sika ini, di wilayah Kecamatan Irigaga, ya. Itu sebuah kampung kecil yang orang belum banyak mengenalnya pada waktu itu. Tetapi kemudian dengan kesempatan yang beliau peroleh pada waktu itu, kemudian itu menjadi langkah awal bagi Pak Franseda untuk meniti jalan hidup dan perjuangannya. Setelah dari Lekebai, Pak Franseda bersekolah di Ndau, Ende, ya. Dan menariknya pada usia kira-kira 9 tahun, untuk pertama kalinya Pak Franseda bertemu Bung Karno, ya, di Ende. Ketika Bung Karno sebagai seorang politisi Republik pada waktu itu dibuang, ya, diasingkan oleh pemerintah Belanda waktu itu ke Flores, ya, tahun 34 sampai 38. Nah, itu kesempatan Pak Franseda bertemu secara langsung dengan sosok Bung Karno, dan pertemuan itu atau perjumpaan itu saya kira menorehkan satu pengalaman yang cukup dalam antara Pak Franseda dan Bung Karno. Nah, kemudian dari Ndau, Pak Franseda kemudian bersekolah ke Muntilan di Jawa Tengah, ya. Cita-cita Franseda muda ketika itu mau menjadi guru, seperti ayahnya, ya, ayahnya. Namun situasi berubah ketika ada di Muntilan. Pak Franseda mengalami satu masa revolusi ketika Jepang masuk dan harus ikut berjuang dalam situasi yang cukup sulit. Pertama, ikut dalam laskar yang memperjuangkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Tapi pada saat yang sama, Pak Franseda juga ingin memastikan sekolahnya tidak tertinggal, dan beliau berhasil untuk itu. Ya, di tengah situasi perang waktu itu ikut laskar, ya, bertempur di lapangan, tapi juga bisa menamatkan sekolah SMP di Jogja, bahkan kemudian melanjutkan SMA HBS, ya, sekolah Belanda di Surabaya. Nah, ini sekelumit jejak perjuangannya. Dan karena itu saya kira sosok Pak Franseda dengan jejak perjalanan hidup dan perjuangannya itu patut menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda di Flores secara khusus, di NTT, bahkan di Indonesia. Karena apa? Karena sosok ini memberi satu inspirasi yang luar biasa dan bahkan memperkuat tumbuhnya semangat berjuang, pantang menyerah, pantang mundur. Dan itu sangat diperlukan bagi generasi muda sekarang dan akan datang. Ada satu figur yang menjadi role model bagi anak-anak muda untuk mulai merancang cita-cita hidup mereka hari ini dan masa depan. Dan sosok Franseda dengan seluruh jejak hidup dan perjuangannya itu bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Nah, itu kurang lebih seperti itu, ya. Gitu. Kalau Om Bona sendiri, beliau mungkin waktu itu dari segi media, sebagai pendiri media Kompas itu, Om Bona melihatnya bagaimana situasinya waktu itu? Apa yang diinginkan sebenarnya? Ya, terima kasih. Mungkin sebelum ke arah itu, saya ingin melengkapi mengapa penting sosok ini kita usulkan menjadi pahlawan nasional. Oke. Tidak ada maksud untuk
semacam pengkultusan di situ. Tetapi seperti tadi dikatakan Pak Philip, sosok ini dengan segala macam perjuangan hidupnya, dengan segala macam pertarungan hidup yang dia alami, dia lakukan, itu bisa menjadi sumber di mana orang mendapatkan sesuatu, inspirasi untuk diri mereka, untuk generasi yang ke depan. Itu poin yang penting, bukan pengkultusan ya. Ini satu sumber yang perlu diketahui oleh generasi muda, utamanya tentu Sika, Flores, NTT dan Indonesia. Itu poin pertama ya. Dalam kaitan dengan perjuangan beliau, ada banyak hal yang dilakukan, terobosan yang dilakukan oleh beliau selama hidupnya. Yang sangat monumental itu adalah Universitas Atmajaya dan Harian Kompas. Dua monumen besar ini menjadi sumber di mana beliau mengkader sekian juta orang untuk menjadi pemimpin di masa depan. Tidak ada putusnya. Jadi sebenarnya dua institusi ini menjadi pilar utama di dalam gerakan perubahan. Ya, Kompas didirikan ketika beliau diminta oleh Bung Karno. Bung Karno ya waktu itu yang minta ya? Ya, untuk menjadi semacam media yang menengahi konflik-konflik politik media-media yang lain yang partisan, sehingga Kompas itu diberi nama oleh Bung Karno menjadi kompas yang memberi arah. Nah, ini poin penting yang perlu diketahui oleh publik, bahwa Kompas itu didirikan oleh Franseda yang ketika itu menjadi ketua umum Partai Katolik PKRI waktu itu. Iya. Lanjut kembali. Ya. Hal-hal lain yang perlu diketahui mengapa sosok ini menjadi teladan. Ya. Ruang publik perlu kita ciptakan untuk generasi berikutnya supaya tahu bahwa sosok ini memang pantas untuk menjadi sumber inspirasi. Kalau orang tadi bandara misalnya, orang taunya Pak Franseda itu bandara, nama bandara, tapi siapa? Ya. Nah, narasi-narasi selanjutnya perlu dibangun ya, untuk mendesiminasi seluruh konsep perjuangan, pikiran-pikiran beliau terkait bangsa dan negara, termasuk gereja. Ya, perlu diingat bahwa beliau ketika melanjutkan sekolah itu juga atas andil dari para misionaris ketika itu ya. Sehingga ini juga menjadi pemikiran, landasan pemikiran untuk gereja ke depan, untuk mengkader sebanyak mungkin orang, anak-anak muda, untuk mengikuti jejak Pak Franseda. Jadi bukan hanya menjadi imam, tetapi juga menjadi awam yang berkualitas seperti Pak Franseda. Nah, ruang publik yang lain adalah misalnya nama-nama jalan, kemudian ruang publik patung misalnya, ya, bukan sekedar patung ya, tapi ada pelatarannya yang ramah dengan publik. Orang bisa lebih dekat dengan sosok itu, bisa memegang, bisa menjadi sumber inspirasi. Ada nama perpustakaan misalnya, nama gedung dan lain sebagainya. Nah, ini selain hal-hal ini menjadi tuntutan dalam administrasi pengusulan, tetapi poin penting di belakang ini adalah dia menjadi sumber inspirasi, sumber orang merefleksikan sesuatu yang berkaitan dengan sepak terjang selama hidupnya. Beliau ini meskipun dia
purna tugas sebagai seorang pejabat negara, tetapi dia tidak pernah purna karya. Sampai dengan akhir hayatnya, beliau sangat peduli dengan kehidupan sosial politik. Ada yang misalnya tidak cocok dengan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pikiran beliau menyampaikan itu. Melalui apa? Melalui tulisan di Kompas, bahkan menulis surat pribadi kepada presiden waktu itu. Ada, masih ingat soal kasus Tibo, beliau waktu itu di kursi roda bahkan ya. Tetap beliau ikut demo dan telepon ketika itu Presiden Megawati ya. Untuk menyampaikan suara publik. Soal apa? Soal keadilan. Sampai dengan akhir hayatnya beliau tetap dengan prinsip perjuangan itu. Kira-kira ini yang sekilas melengkapi apa yang tadi kita obrolin. Oke, Bona Beding sebagai jurnalis dan juga Pak Philip ini juga selain sebagai ketua panitia penghargaan gelar pahlawan nasional Franseda, beliau juga staf khusus Kementerian Bidang Ekonomi dan Politik ya di Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Bagi yang mau pengen gabung di 081287836268 silakan. Saya buka kesempatan di WhatsApp juga, yang di Facebook juga boleh, silakan. Di line telepon dan juga line SMS juga line WhatsApp. Silakan di 081287836268. Kita masih punya 1-2 pertanyaan lagi. Santai-santai dulu ya. Oke, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam Radio Swarsika. Ya, selamat malam, sama siapa di mana nih? Sama Glanter di Sentrum. Om Glanter yang ada di Sentrum. Ya. Silakan Om Glanter, sudah ikut dari tadi? Ya, saya baru ikut beberapa menit yang lalu, tetapi sangat menarik setelah mendengar sedikit ulasan dan juga pencerahan serta edukasi dari kedua narasumber yang luar biasa. Titip salam buat Pak Philips yang merupakan putra Niantana dan juga betul. Staf ahli ya, staf ahli di Kementerian Kominfo. Kita patut berbangga dan saya sangat apresiasi sekali ya. Dan juga Abang Boni Beding ya. Bona Beding. Kayaknya Bona Beding, dan sepertinya ini orang Flores ini, Flores Timur kayaknya ya. Iya, betul. Selamat malam buat kedua narasumber yang luar biasa dan juga merupakan wartawan senior ya, kerja jurnalis senior. Baik, yang ingin saya tanyakan terkait dengan perjuangan dari tim Pak Philips ya, yang memperjuangkan Bapak kita Franseda toko beberapa zaman di Indonesia yang menjabat posisi-posisi atau jabatan-jabatan strategis di negara Republik Indonesia ini. Dan pertanyaan saya, kira-kira visi misi atau motivasi apa yang membuat Pak Philips bersama tim yang mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa, sangat brilian untuk menjadikan Bapak Franseda menjadi pahlawan nasional. Kira-kira apa motivasi dan sudah sejauh mana sosialisasi ke masyarakat untuk memintai dukungan, apresiasi kepada masyarakat NTT, Maumere Flores, khususnya untuk sama-sama berjuang untuk biar Bapak Franseda dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Begitu saja, Bung Arnold dan juga Bung Bapak Philips dan Bapak Boni Bodi. Baik. Selamat malam, Raden. Terima kasih, selamat malam. Malam. Glanter yang ada di Sentrum. Silakan atuh, masih menunggu lagi. Boleh, silakan Bapak Philip. Visi misi apa yang membuat
tim panitia untuk jadikan Bapak Franseda ini sebagai pahlawan nasional. Baik, tadi Bapak Pak Klanter ya. Bapak Klanter di Sentrum ya. Selamat malam Pak. Nah, sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, bahwa salah satu hal yang penting yang kemudian menjadi pendorong utama kita mengajukan usul calon pahlawan nasional Bapak Franseda, yaitu kita ingin menjadikan sosok Franseda menjadi model, ya, teladan bagi kehidupan dan perjuangan anak-anak muda, generasi muda sekarang dan yang akan datang. Mengapa? Karena kalau kembali lagi, kalau kita coba mengikuti jejak hidup dan riwayat perjuangan Bapak Franseda, beliau ini sudah ambil bagian secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bentuk perjuangan demi Republik ini sejak usia sangat muda, sejak belasan tahunnya. Umurnya itu sejak, kalau kita lihat jejak sejarahnya, ketika masuk sekolah di Kolese Saverius Muntilan, Jawa Tengah, itu usia beliau itu kira-kira baru 14-15 tahun ya. Dan situasinya pada waktu itu memang mendorong beliau terjun dalam perjuangan membela kepentingan mempertahankan kemerdekaan Republik yang baru saja diproklamirkan ya pada waktu itu. Nah, itu terjadi pada waktu sekolah di Muntilan, datang masa di mana Jepang menduduki Nusantara, ya, mengusir tentara Belanda lalu menduduki Nusantara, dan terjadi langsung atau dialami langsung oleh Pak Franseda dan teman-temannya di Kolese Saverius Muntilan. Karena apa? Karena Kolese Saverius Muntilan itu pada akhirnya ditutup oleh tentara Jepang karena akan digunakan sebagai kamp tahanan. Nah, bayangkan ya, dalam usia belasan tahun sekolah ditutup dan mereka dalam tanda petik terusir dari sekolahnya. Nah, disitulah bertumbuh dengan sangat luar biasa semangat berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, ya, mempertahankan kemerdekaan. Dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan oleh Pak Franseda bersama teman-temannya itu bahkan terlibat dalam pertempuran di lapangan ya, sebagai anggota Laskar Pemuda, ya, ikut bertempur di lapangan. Nah, ini saya kira salah satu contoh di mana model perjuangan yang gigih untuk kepentingan negara bangsa itu dilakukan sejak usia sangat dini, sangat muda. Nah, kalau kita melompat lebih jauh setelah masa-masa perjuangan yang sulit pada waktu itu, Pak Franseda sekembali dari studinya di negeri Belanda, kembali ke Indonesia itu ya usia kira-kira 34 tahun ya, kembali dari studi di Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Katolik di Tilburg, Belanda. Ketika kembali sudah langsung mendapat tugas sebagai wakil ketua umum Partai Katolik. Bayangkan, itu usia 34 tahun dan itu diminta langsung oleh ketua umum Partai Katolik pada waktu itu, Bapak I.J. Kasimo. Nah, langsung ditunjuk atau diminta menjadi wakil ketua umum Partai Katolik usia 34 tahun. Kemudian hanya berselang 4 tahun kemudian, dalam usia 38 tahun, Pak Franseda sudah mengambil alih pimpinan Partai Katolik sebagai ketua umum, menggantikan I.J. Kasimo. Dan pada usia itu pula Pak Franseda ditunjuk pertama kali oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Perkebunan. Nah, ini
kalau kita melihat perjalanan yang cepat dalam waktu tidak terlalu lama, bahkan dialami oleh Pak Franseda pada usia muda pada waktu itu, ketika situasi sedang sulit ya secara politik, ekonomi, Pak Franseda sudah ambil peran penting dalam perjalanan Republik. Nah, model pengalaman seperti ini memang kalau kita sandingkan dengan pengalaman generasi muda pada zaman sekarang tentu tidak dapat dibandingkan ya, begitu saja, karena situasi tentu berbeda, masanya juga berbeda, tetapi yang mau kita lihat adalah semangatnya ya, komitmennya, ya, integritasnya pada negara, pada Republik begitu kuat ya, sudah ditunjukkan pada waktu itu. Dan saya kira semangat yang model seperti ini ya, integritas, semangat, komitmen, konsistensi sikap dan seterusnya, itu memang nilai-nilai yang patut kita warisi dari tokoh Franseda ini. Baik Bapak, kita coba sapa dulu penelpon di 081287836268. Selamat malam, sama-sama di mana? Selamat malam. Sama-sama di mana nih? Ya, selamat malam. Dengan Markus Beno di Wolomarang. Om Markus ya, Om Markus di Wolomarang. Silakan Om Markus. Dengan kedua narasumber kita. Singkat saja, saya luar biasa sikapi peletak dasar perjuangan, dan itu pantas dihormati sebagai seorang pahlawan. Ini luar biasa. Yang tadi mungkin sudah lengkap untuk generasi muda, tetapi saya masukkan sedikit lagi. Ini bukan pertanyaan. Ini masukan bahwa kata yang dikatakan bahwa kesempatan. Beliau waktu itu memanfaatkan kesempatan. Kalau menurut saya beliau tidak manfaatkan kesempatan, karena kami sekolah dulu, kami tidak tahu nanti kemudian mau jadi apa. Tetapi memang beliau untuk membangkitkan hanya sekolah dan tamat dan berjuang. Jadi apabila kalau orang luar datang mengganggu, beliau hanya berjuang saja, tidak manfaatkan kesempatan. Berbeda, kalau kita manfaatkan kesempatan berarti hanya untuk pribadi. Kenapa beliau dianggap sebagai pahlawan? Karena itu beliau berjuang untuk Indonesia, NTT, dan khususnya Pulau Flores. Nah ini yang luar biasa. Kalau itu tidak boleh diungkapkan kesempatan. Itu beliau berarti kita tidak hormati beliau. Tidak boleh bilang kesempatan. Itu kesempatan itu berbeda jauh, karena kesempatan itu ada banyak macam. Itu saya mungkin hanya karena sekolah manfaatin kesempatan untuk dapat begini bla 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 begitu. Thank you very much. Bye. I come from Timor. I live in Maumere. Thank you very much. Bye. Ya. Terima kasih Om Markus yang ada di Wolomarang. Beliau putra dari Timor, tapi berdomisili bekerja di Maumere. Baik, silakan mungkin. Oke, Om Markus ya di Wolomarang. Ya, menarik. Memang tadi yang saya maksudkan bukan memanfaatkan kesempatan, tetapi beliau mendapatkan kesempatan. Nah, itu memang berbeda itu ya. Mendapatkan kesempatan atau peluang, ya. Dan pada waktu itu peluang itu atau kesempatan itu tidak datang bagi setiap orang, tetapi dia tersedia dan tergantung pada pribadi atau sosok mana yang bisa mendapatkan peluang atau kesempatan itu. Dan beliau mendapatkan itu justru ketika situasi pada waktu itu, ya, kalau kita bandingkan dari sisi politik, ekonomi, sangat sulit, ya, sangat sulit. Tapi hal itu bisa dilakukan sedemikian rupa, ya, dijalani sedemikian rupa sehingga berhasil melewatinya dengan sangat baik. Ya, seperti tadi saya gambarkan dalam beberapa cerita atau kisah perjuangan beliau di masa mempertahankan kemerdekaan itu sangat sulit, dan
tapi Pak Franseda telah menunjukkan komitmennya yang sangat tinggi sehingga berhasil melewatinya itu dengan sangat baik. Bayangkan di tengah situasi yang sulit itu, beliau kemudian memastikan sekolahnya tidak tertinggal, ya. Padahal di Muntilan sudah ditutup sekolah itu, karena pendudukan tentara Jepang, ya. Nah, tetapi di tengah perjuangan senjata, perjuangan bersenjata, Pak Franseda itu memastikan untuk dirinya sendiri bisa menyelesaikan sekolahnya. Bayangkan, jadi itu suatu perjuangan yang luar biasa, ya, di tengah pergolakan di lapangan karena ikut bertempur sebagai anggota Laskar Pemuda, tapi Pak Franseda tetap memastikan menyelesaikan sekolahnya, sekolah formal, ya. SMP selesai, SMA di HBS Belanda di Surabaya selesai, dan setelah menamatkan sekolah itu beliau kemudian melanjutkan studi ke perguruan tinggi di negeri Belanda. Jadi saya kira itu yang saya maksudkan, ya. Jadi bukan seperti kita membayangkan memanfaatkan kesempatan atau dalam istilah tertentu, ya ini aji mumpung atau bukan, sama sekali tidak. Dan itu berbeda konteksnya. Yang saya maksudkan adalah bahwa di tengah situasi yang demikian sulitnya, Pak Franseda berhasil melewatinya dengan sangat baik dan memastikan bahwa apa yang dia peroleh pada waktu itu kemudian bermanfaat di hari kemudian ketika Pak Franseda mengambil peran di berbagai posisi dan tugas seperti itu. Oke, demikian tadi Om Marcel, apa yang disampaikan oleh Bapak Philip tadi. Kita masih di Jalan Panjang Sang Pahlawan bersama kedua narasumber, Bapak Philip Gobang sebagai Ketua Panitia Penganugerahan Gerahan Pahlawan Nasional, Bapak Franseda, dan juga Bapak Bona Beding, seorang jurnalis senior, dan masih di 104,9 MHz Radio Swarasika FM, jembatan informasi Anda. Saya Arnold Welin masih temani Anda pendengar. Kita masih punya setengah jam ke depan lagi. Silakan di 081287836268 di WhatsApp dan juga di SMS dan juga di line telepon. Silakan. Kalau Om Bode, bagaimana? Soal apa yang disampaikan tadi oleh rekan saya Cen tadi, Cen lagi, Bapak Glantur tadi tentang visi misi tadi, visi misi apa sebenarnya dari tim ini untuk memperjuangkan jadikan pahlawan nasional. Iya, garis besar sebetulnya tadi sudah digambarkan. Baik, kita coba sapa dulu di line telepon yang masuk. Selamat malam. Halo. Oke, panggilan berakhir. Silakan. Dicoba lagi ya di 081287836268. Baik, terima kasih. Garis besar sebetulnya tadi sudah digambarkan apa yang mau kita kerjakan, kita garap supaya Pak Franseda bisa menjadi sosok inspirasi buat generasi ke depannya. Prinsip dari upaya ini sebenarnya bersandar pada satu semboyan memorabilia. Jadi kita tidak hanya berhenti di masa lampau, tetapi kita menarik yang masa lampau ke masa sekarang dan menghantar orang ke masa depan. Itu kita berdiri di sini untuk kepentingan ini. Maka dalam tim kecil, panitia kecil ini, kami bersepakat untuk tetap mendorong apa yang sudah vakum selama kurang lebih 10 tahun supaya bisa terrealisir dan mendapat pengakuan dari negara. Beliau bisa menjadi pahlawan nasional. Apa pentingnya itu? Pertanyaannya kan begitu. Apa pentingnya? Tadi sudah saya jelaskan.
hal-hal yang mendorong supaya kepentingan tadi itu bisa menjadi landasan orang merefleksikan ke depan sambil melihat ke belakang. Ini adalah kita menciptakan ruang-ruang publik supaya ini menjadi satu gerakan literasi baik secara visual maupun secara naratif ya. Apa yang kami buat sebenarnya juga melalui bekerja sama dengan teman-teman media untuk mempublikasikan ini, termasuk dengan melalui radio Suara Sika ini, supaya publik tahu apa sebenarnya sudah dikerjakan oleh sosok ini, dan dengan segala macam perjuangan tadi sudah diceritakan singkat itu, tetapi kita juga dorong melalui publikasi buku sehingga orang punya. Nanti selanjutnya kita memanfaatkan media sosial supaya ini menjadi merata, sharing informasinya itu bisa sampai ke generasi muda. Ke depan juga kita sedang memikirkan bagaimana memanfaatkan ruang-ruang publik untuk diskusi-diskusi di mana gagasan-gagasan beliau ini bisa sampai kita dengan apa dan melalui apa. Kita sedang memikirkan diskusi dengan seminari, dengan sekolah tinggi, mungkin juga akan ke depan dengan SMA supaya itu bisa sampai SMP melalui terbitan-terbitan yang lebih gampang untuk dicerna, komik dan lain sebagainya. Itu semua kita pikirkan untuk mengendorse untuk pesan-pesan ini bisa sampai pada masyarakat. Kita jeda dulu sedikit. Baik. Ada penelpon yang masuk. Selamat malam. Malam. Sama siapa di mana, Mbak? Ini dengan Markus Beno di Wolomarang. Bagaimana Bapak Markus? Silakan. Ini terima kasih banyak. Sudah ada penjelasannya seperti macam ada perbedaan sedikit. Kalau tadi kan agak umum, jadi saya agak pikir sedikit bahwa ini harus dijelaskan supaya ada perbedaannya. Yang kedua, beliau itu berjuang dengan kejujuran, keberanian, kejujuran. Maka itu kalau kita tempatkan kesempatan memang tidak cocok. Nah, ini pahlawan yang sangat luar biasa. Nah, ini saya terima kasih, penjelasannya sudah sangat luar biasa. Makasih banyak. Bagaimana caranya untuk ke depan, bukan hanya kita omong, tetapi ke depan generasi muda mungkin buat dalam suatu cerita di dalam buku, buku cerita begitu, supaya generasi diterapkan di dalam pendidikan di sekolah, supaya tetap mengingat bahwa salah satu pahlawan kita adalah dari Flores, dan itu berjuang dengan kejujuran dan keberanian, maka itu kita bebas. Begitu. Jadi itu kita harapkan jangan hanya kita ngomong, tetapi tidak buat dalam suatu bentuk cipta buku begitu. Jadi ini di perpustakaan harus ada bukunya supaya kami mungkin bisa belajar, kami minta dan menghayati bahwa oh ini pahlawan kami, oh ini begini beliau, begini ceritanya, riwayat hidup begini. Thank you very much. Bye. Hanya itu saja. Terima kasih banyak penjelasannya. Amin. Tuhan memberkati kita terima semua. kasih juga buat Om Marcel. Ya. Terima kasih lagi Pak Markus ya. Nah, betul sekali. Jadi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Bona, merespon apa yang Ada juga tadi disinggung soal bagaimana rencana ke depan setelah ini. Kan ada tim TP2GD itu. Ya. Nah, ini bagaimana bisa jelaskan sedikit? Nah, betul. Ini respon sedikit saja kepada Pak Markus tadi. Betul sekali bahwa penetapan Pak Franseda sebagai pahlawan nasional tidak hanya cukup dengan keputusan presiden, ya, itu tidak cukup. Bukan itu sebetulnya tujuannya, tetapi itu menjadi media yang pertama yang mesti kita capai, bahwa beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Nah, kita akan terus melakukan literasi, ya, tadi sudah disebut ya.
supaya seluruh keteladanan, terus inspirasi, semangat perjuangan Pak Franseda, sosoknya sebagai role model itu betul diteladani oleh generasi yang akan datang. Nah, untuk itu prosesnya sekarang sedang berjalan ya. Tadi saya cerita di awal, pengajuan itu disampaikan oleh masyarakat. Panitia ini mewakili kepentingan masyarakat untuk itu ya. Lalu kami kemudian menyurati Pemda, Kabupaten, Bupati Sika, lalu difasilitasi sedemikian rupa melalui dinas sosial terkait, dan atas kemenangan Bapak Bupati membentuk namanya Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah TP2GD ya, seperti itu. Dan itu kemarin sudah melakukan rapat mereka dan sudah bersepakat memutuskan bahwa Pak Franseda diusulkan oleh masyarakat dan Pemda Kabupaten Sika menjadi pahlawan nasional, dan kesepakatan itu nanti dituangkan dalam sebuah rekomendasi dari Bupati Sika, lalu diteruskan secara berjenjang ke Gubernur NTT di Kupang. Pemerintah provinsi ya. Betul. Nah, dari situ di Kupang, di Provinsi NTT nanti Gubernur juga akan membentuk tim yang sama ya, tim peneliti pengkaji gelar daerah di tingkat provinsi. Mereka akan melakukan rapat, kajian, lalu membuat satu kesepakatan untuk mengusulkan kepada Gubernur membuat rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia atas nama masyarakat dan Pemda NTT. Ya. Nah, dari situ semua dokumen dengan usulan masyarakat dan semua catatan yang dipersyaratkan dari ketentuan Kementerian Sosial diserahkan ke Kementerian Sosial. Nah, kita memang sudah pada waktunya untuk menyerahkan dokumen itu, karena deadline menyerahkan dokumen secara soft copy digital itu pada 1 Maret yang akan datang. Jadi sebentar lagi ya. Nah, sedangkan dokumen dalam format cetak itu mesti sudah diterima di Kementerian Sosial paling lambat pada 31 Maret 2023 yang akan datang. Jadi waktunya tidak lama lagi. Dan kita berharap setelah itu tentu akan ada penelitian, kajian oleh tim ahli di Kementerian Sosial ya. Lalu dari kajian penelitian tim ahli ini kemudian diserahkan ke sebuah Dewan Gelar dan Kehormatan ya. Langsung dibawa Presiden itu, Dewan Gelar dan Kehormatan itu. Saat ini Dewan Gelar itu diketuai oleh Bapak Menteri Polhukam, Bapak Mahfud MD ya, dengan anggotanya, ada anggota tim atau anggota Dewan Gelar. Nah, dari Dewan Gelar kemudian nama-nama calon pahlawan nasional dibawa ke Presiden. Nah, di meja atau di tangan Presiden lah kemudian diputuskan dan ditetapkan siapa saja yang menjadi pahlawan nasional. Kita tentu berharap dengan seluruh dukungan masyarakat, baik mulai dari Kabupaten Sika, tentu saja Flores, NTT, dan seluruh masyarakat Indonesia pada waktunya, yaitu pada awal November 2023 nanti, ketika Presiden menetapkan dan mengumumkan pahlawan nasional Republik Indonesia, salah satu diantaranya adalah Bapak Franseda. Ya, kita berharap begitu, sehingga kita tentu mengharapkan dukungan semua pihak ya, secara langsung maupun tidak langsung melalui doa dan sebagainya. Dan sudah tentu setelah nanti ditetapkan oleh Presiden sebagai pahlawan nasional, itu tidak selesai di situ. Tadi sudah kita diskusikan ya. Tentu kita terus akan melakukan literasi bagaimana mengenalkan sosok ini
kepada generasi muda tentu dengan berbagai bentuk atau media ya, pengenalan ya. Seperti yang diinginkan oleh persis Om Markus tadi, buku. Ya, buku, animasi, lalu cerita-cerita, bahkan dengan film-film dokumenter, film-film pendek, itu akan kita lakukan. Bahkan lebih dari itu, kita akan coba menangkap pesan-pesan penting dari gagasan besar yang dilakukan beliau pada masanya, pemikiran-pemikiran besar yang ditelurkan oleh beliau pada masanya, dan itu akan menjadi pembelajaran penting bagi generasi muda ya. Kita belajar dari situ bagaimana gagasan Pak Franseda pada masa lalu itu bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang dirasakan hingga hari ini. Ya, satu contoh untuk menggambarkan yang itu, Pak Franseda ketika mendapat tugas sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Ampera, itu peralihan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto tahun 66 sampai 68. Beliau pada waktu itu mengambil kebijakan di tengah situasi ekonomi yang sangat sulit ya. Pada waktu itu Indonesia mengalami inflasi yang luar biasa, 650%. Hanya dalam 1 tahun inflasi yang sedemikian tinggi berhasil dikendalikan dan turun menjadi 112%. Setahun kemudian, yaitu pada awal tahun 1969, inflasi itu berhasil diturunkan lagi tinggal 1 digit, sekitar 9%. Jadi bisa dibayangkan ya, kebijakan yang dilakukan pada waktu itu dengan penuh keberanian, tapi juga penuh risiko dan tantangan. Namun berhasil diatasi, dan torehan itu kemudian menjadi bagian dari model penyelenggaraan keuangan saat ini, di mana Pak Franseda menerapkan konsep anggaran berimbang, balance budget. Jadi ada catatan uang masuk dan keluar. Nah, itu diterapkan oleh Pak Franseda pada waktu itu. Nah, supaya anggaran negara tetap berimbang, ya, kalau ada kekurangan, kata Pak Franseda pada waktu itu, tidak boleh melakukannya dengan mencetak uang baru, tetapi mengundang investasi dari luar. Nah, sehingga untuk memastikan anggaran tetap berimbang, ya, dan investasi dari luar itu diundang masuk Indonesia. Nah, alih-alih kita mencetak uang, itulah yang menimbulkan risiko inflasi yang makin tinggi. Ya, itu salah satu torehan sejarah dari apa yang dilakukan oleh Pak Franseda, mengeluarkan konsep dan kebijakan anggaran berimbang ya, APBN, yang kita nikmati sampai hari ini. Seperti itu. Kalau Pak Philip, apa yang menyulitkan, ada kesulitan dalam kerja panitia sendiri, tim? Ya. Atau Om Bone? Sedikit nanti saya gambarkan, Pak Bona bisa melengkapi. Nah, satu hal yang menarik dari apa yang dikerjakan oleh tim yang menulis naskah akademik ya. Nah, pengalaman dalam tim ini karena keterlibatan Pak Franseda ini di banyak bidang ya, dan perannya juga sangat beragam, maka mengkonfirmasi data terkait dengan perannya di berbagai bidang itu memang membutuhkan waktu ya, untuk kita betul-betul mengkonfirmasi sumber informasinya ada di mana. Sumbernya itu yang susah ya. Data sebenarnya tidak susah, tapi dia tersebar begitu banyak, karena itu kita mesti mencarinya, ya, menemukannya, karena ada berbagai sumber ini, berbagai sumber dan data. Kita mesti memastikan data yang terverifikasi itu di mana. Itu pengalaman dalam tim ya, ketika menyusun naskah akademik ini, itu salah satunya. Hal yang lain, karena keterlibatannya begitu banyak di berbagai bidang, terkait dengan dokumentasi. Kita tahu, kita mesti memahami bahwa dokumentasi berupa foto atau film pada waktu itu memang belum disimpan dengan baik, bukan saja oleh perorangan atau pribadi, tetapi juga oleh lembaga-lembaga ya. Dan
itu kita memerlukan waktu cukup panjang untuk menelusuri jejak dokumentasi berupa foto dan film itu ada di mana. Semua tersedia sebetulnya, ada di Lembaga Arsip Nasional dan lain-lain, dan itu membutuhkan waktu. Tetapi kita mesti bersyukur bahwa dengan waktu yang tersedia hingga saat ini, tim bisa menuliskan semua informasi itu dengan konfirmasi terhadap data dan sumber. Mungkin Pak Bona bisa melengkapi yang lain. Iya, terima kasih. Hal-hal yang tadi disebutkan oleh Pak Philip memang menjadi bagian yang sangat penting di dalam penulisan naskah akademik. Apa itu naskah akademik? Naskah akademik ini semacam ringkasan dari seluruh hidup beliau dan perjuangannya dia, harus disertai dengan data-data yang valid, tidak asal mengarang ya, harus punya sumber yang dikonfirmasi dari seluruh arsip yang ada. Memang kesulitan pertama yang kami alami pertama bukan terletak pada ketiadaan, tetapi bagaimana melacak seluruh arsip itu supaya kita bisa dapatkan dengan upaya yang kerja keras semua kemudian terhimpun, dan sekarang kami sedang menyelesaikan naskah akademik sehingga menjadi bagian dari seluruh upaya pencalonan ini bisa berjalan lancar. Dalam naskah akademik ini akan menjadi bagian yang sangat penting bagi tim penilai, tim peneliti di Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa ya benar. Karena tim ini juga akan turun untuk merecek lagi di lapangan di Sika maupun di Maumere maupun di Kupang, hal-hal yang berkaitan dengan referensi tadi. Benar dia lahir di sini, dokumennya seperti apa, dokumen ada tertulis dalam naskah akademik tapi dicek di lapangan benar atau tidak. Tim ini bekerja serius untuk itu. Apakah benar ada nama jalan, apakah benar ada nama bandaranya. Ini kerja yang berkesinambungan untuk memastikan semua hal ini berjalan. Karena itu kita tidak boleh membiarkan satu yang bolong di dalam naskah akademik ini. Jadi atas kerjasama pelbagai pihak, semua ini berjalan dengan baik. Baik, kita sudah di penghujung acara, Bapak. Mungkin ada statement closing dari Bapak soal perjuangan selama ini dengan pahlawan nasional ini dari Bapak Philip dan juga Bapak Bona. Ya, baik. Saya ingin mengundang semua saudara di Kabupaten Sika, yang ada di Maumere atau di manapun berada. Ya, mari kita sama-sama mendukung upaya ini, ya, mendukung upaya pengusulan calon pahlawan nasional Bapak Franseda agar pada tahun 2023 ini Pak Franseda ditetapkan oleh negara melalui keputusan Presiden menjadi pahlawan nasional. Dan dengan sosok Franseda sebagai pahlawan nasional, kita jadikan inspirasi, kita jadikan teladan, kita jadikan pendorong semangat, kita jadikan sebagai motivator yang memberi kita pemecut bagi semua upaya kita, terutama generasi muda, untuk mengambil benang merah dari jejak sejarah perjuangan Pak Franseda
sedemikian rupa kita terapkan dalam merancang cita-cita kita, hidup dan perjuangan kita hari ini dan masa depan. Demikian. Ya, terima kasih. Pertanyaannya adalah apa pentingnya, dampaknya bagi Kabupaten Sika pencalonan ini? Kalau orang nanti bertanya apa pentingnya, dampaknya seperti apa untuk Kabupaten Sika? Jawabannya kira-kira begini. Para pendengar suara Sika, apa dampaknya begitu? Apa dampaknya? Dampaknya. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar bahwa sosok ini kita jadikan sebagai sumber inspirasi karena segala macam motivasi dan lain sebagainya. Dampak yang sangat mungkin terjadi bagi pembangunan Sika ke depan dari kehadiran sosok Franseda menjadi pahlawan nasional bisa berdampak pada dunia pariwisata di Kabupaten Sika. Sosok beliau ini juga menjadi penggagas dari pariwisata. Belum lagi kita omong soal ekonomi. Sehingga perhatian negara, perhatian pemerintah pusat melalui sosok ini bisa tersalurkan secara langsung melalui kebijakan-kebijakan yang efeknya langsung ke masyarakat Kabupaten Sika khususnya, NTT khususnya. Ya, saudara-saudara pendengar suara Sika, di NTT ini baru ada 3 pahlawan nasional. 2 berasal dari Pulau Rote, 1 dari Pulau Sabu Rajua. 3 ya? Baru 3. Kita berharap di tahun 2023 ini Presiden Jokowi atas nama negara memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap Pak Franseda sebagai pahlawan nasional. Ini milik bukan hanya orang Sika, tetapi milik Indonesia. Sika harus berbangga karena putra terbaiknya menjadi pahlawan nasional. Terima kasih. Oke, tadi pendengar, demikian tadi closing statement dari Bapak berdua, Bapak Philip Gobang sebagai Ketua Panitia Nasional Penghargaan Gelar Pahlawan Nasional Bapak Franseda, dan juga Bapak Bona Beding sebagai seorang jurnalis dan bergabung dalam satu tim dalam hal ini. Baik pendengar, sebelum saya akhiri jumpa kita di malam hari ini di Jalan Panjang Sang Pahlawan, satu informasi yang saya ambil dari tribunnews.com pendengar, bahwa besok Bupati Sika terbitkan usulan calon pahlawan nasional Franseda. Dan pendengar, tim peneliti pengkaji gelar daerah TP2GD Kabupaten Sika telah menyelesaikan tugasnya dan mengusulkan rekomendasi kepada Bupati Sika tentang usulan gelar calon pahlawan nasional untuk Franciscus Seda. Dijadwalkan besok pada Kamis 16 Februari 2023, Bupati Sika telah menandatangani rekomendasi tersebut untuk diserahkan kepada pemerintah Provinsi NTT di Kupang. Paling lambat besok, rekomendasi keputusan Bupati Sika sudah keluar untuk diserahkan kepada pemerintah Provinsi NTT, kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sika yang dikonfirmasi oleh tribunnews.com. Dan pendengar, demikian jumpa kita Jalan Panjang Sang Pahlawan. Saya Arnold Belin, tutup kegiatan acara kita pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, Mbak Usai, Penggawang, sampai jumpa. Mari kita dukung Franseda menjadi pahlawan nasional. Kemarin. Coba saja. Sudah semua.